Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di dalam pemecahan masalah. Dan untuk bulan ini saya mengambil judul yaitu pemecahan masalah keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas. Tentunya bisa dalam mengerjakan tugas apapun, namun dalam hal ini lebih ke dalam pembelajaran saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, semoga semua yang menonton video ini sehat walafiat dan dapat menyerap informasi yang saya sampaikan. Saya pun tidak lupa untuk memberikan kolom diskusi tentang materi ini, jadi kalian boleh, Bapak Ibu semua boleh untuk berdiskusi tentang pemecahan masalah. Barangkali ada tips yang lain dari Bapak Ibu semua. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah tentang daftar isi. Apa saja yang akan saya bahas pada kali ini adalah yang pertama, deskripsi permasalahan yang dihadapi. Jadi kira-kira tentang apa nih permasalahannya. Yang kedua, akar permasalahan. Ini dari mana nih bisa ada permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, alternatif solusi. Keempat, hasil pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah sumber rujukan. Oke, kita masuk ke deskripsi permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah terdapat beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas pada mata pelajaran, baik itu pelajaran apapun. Namun dalam hal ini saya lakukan pemecahan masalahnya adalah di pelajaran saya sendiri, yaitu pelajaran seni rupa. Baik tugas tertulis maupun tugas praktik. Jadi bisa aja tugas-tugas yang seperti mencatat atau misalkan menganalisis sebuah karya, bisa juga untuk tugas-tugas praktik. Bisa juga dengan alasan lupa atau memang belum tahu tentang tugasnya, ya biasalah ya, namanya juga siswa kadang punya aja alasan-alasan untuk membela bahwa dia belum mengerjakan karena ada alasan tertentu kayak gitu. Oke. Yang kedua adalah akar permasalahan. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Itu adalah karena hal ini terlihat dari fenomena yang terjadi ketika guru menagih tugas pada minggu berikutnya. Misalkan saya memberikan hari ini, kemudian minggu depan saya tagih. Siswa selalu beralasan lupa membawa buku atau prakteknya, lupa kalau ada tugas, atau juga belum selesai mengerjakan karena susah dan belum mengerti. Sebenarnya ini menjadi sebuah dilema bagi guru juga ketika alasannya memang belum mengerti ya. Kita selalu memberi toleransi kepada siswa yang mungkin kitanya yang belum memberikan pembelajaran secara maksimal. Namun ketika lupa membawa buku kan harusnya bisa dijaga-jaga oleh siswa belajar supaya disiplin, menyiapkan buku dari hari kemarin, misalkan dari malamnya itu bisa disiapkan, atau mungkin lupa kalau ada tugas. Harusnya sudah menjadi reminder sendiri karena tugas itu merupakan salah satu pengembangan diri juga bagi siswa untuk mengembangkan potensi atau pengetahuan yang sudah mereka pelajarin kayak gitu. Itu sangat penting sekali untuk diingat, harusnya ada apa ya, cara-cara untuk mereka bisa mengingat tentang tugas. Jadi tidak hanya beralasan lupa. Ya memang lupa adalah manusiawi. Hanya saja banyak lupanya itu udah tidak manusiawi karena kita tidak berusaha untuk mengingat pada akhirnya. Oke, itu dari akar permasalahannya. Selanjutnya ada alternatif solusi. Di sini saya memberikan dua alternatif solusi. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini untuk meruncingkan atau agar lebih mengerti, lebih jelas bahwa jika melakukan kesalahan maka akan ada punishment apa, atau misalkan jika misalkan tepat waktu itu akan mendapat apa. Itu bisa dilakukan kesepakatan kelas yang tentunya ini ditandatangani oleh KM mewakili siswa kelas itu dan harus diikutin oleh semua siswa kelas itu sendiri. Yang kedua adalah membedakan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat kesulitan mereka. Tentunya ini kembali kepada guru. Jangan sampai guru itu memberikan tugas yang memang terlalu sulit atau memang tidak mampu untuk dikerjakan oleh siswanya. Entah itu terlalu ribet, entah itu terlalu sulit, entah itu terlalu banyak. Kita harus lebih bertoleransi tentang hal itu karena bagaimanapun siswa memiliki keterbatasan, pun jika mengingat beban belajar siswa pun juga banyak, barangkali banyak tugas juga, kita harus menyeimbangkan akan hal itu. Capaian-capaian yang kita inginkan itu harus disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan siswa kayak gitu. Itu alangkah lebih baiknya. Jadi tidak ada lagi alasan, Pak, saya belum mengerti karena sudah diajarkan dan tugasnya pun tidak terlalu sulit.
Atau kita mengajarkan lukis tapi memberikan tugasnya patung, itu kan udah tidak nyambung kayak gitu. Makanya harus sesuai juga karena tugas diberikan untuk mengembangkan juga mengetes dari teori-teori yang sudah disampaikan atau praktek yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah hasil pemecahan masalah. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Jadi dengan adanya solusi seperti tadi, itu membuat siswa lebih mampu untuk memahami materi pembelajaran karena kita sudah punya kesepakatan nih, kita sudah siap untuk belajar nih, kita sudah harus tanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah disetujui nih. Jadi siswa bisa lebih berkonsentrasi dan bisa ya intinya memupuk mereka agar lebih bergairah dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, mendesain tugas yang lebih menarik dan mudah untuk dikerjakan. Baik itu dalam bentuk format tugasnya atau penyampaiannya atau pengerjaannya itu bisa divariasikan. Contoh, kalau misalkan dalam bentuk penyajian tugasnya bisa aja disajikan dalam lewat video, bisa lewat sebuah makalah atau bisa main map atau misalkan kita bikin poster tentang teori yang kita tugaskan itu bisa aja. Jadi banyak medium-medium yang bisa kita gunakan untuk menjadikan bentuk tugas itu lebih menarik. Untuk pengerjaannya bisa pengerjaan kelompok, bisa pengerjaan melalui observasi ke suatu tempat, itu harus sambil main anak-anak itu biar mengerjakan tugasnya tidak bosan juga, itu pun bisa. Nah, kemudian ada sumber rujukan sebelum saya memberikan materi-materi ini. Yang pertama adalah kajian teori pengertian resitasi menurut para ahli diantaranya adalah Jamarah Syaiful Bahri 2010 tentang strategi belajar mengajar Jakarta. Kemudian yang B ada Ahmadi dan Prasetya 1997 tentang strategi belajar mengajar juga. Jadi sudah ada dari ahlinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemecahan masalah bulan ini. Tentunya saya sangat berharap kita bisa berdiskusi agar bisa menciptakan sebuah solusi bagaimana meningkatkan pendidikan minimalnya di sekolah tempat kita bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.